Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya Syahrul Kurniawan, masih di channel Syahrul Kurniawan. Nah, di sini saya akan berbagi informasi mengenai apa ya hari ini? Mengenai pengamatan lamun nih, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya mungkin di video sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu saya ya, mungkin ya. Kita bisa kenalan lagi nih. Nah, kenalan teman-teman. Nama saya Syahrul Kurniawan. Saya berasal dari program studi manajemen sumber daya akuatik dari Universitas Gadjah Mada. Nah, ini merupakan rangkaian dari praktikum konservasi sumber daya perairan. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Kita belajar bersama nih. Jadi di sini tidak ada saya yang mengajarkan teman-teman, walaupun bagaimana nih kita di sini sama-sama belajar dan semoga nantinya kita dapat mendapatkan pengalaman atau mendapatkan insight baru mengenai bagaimana sih pengamatan lamun kayak gitu. Nah, oke teman-teman, pengamatan lamun ini dikarenakan dalam masa pandemi COVID tidak dapat dilaksanakan di lokasi langsung teman-teman. Jadi kita menggunakan data sekunder yang berasal dari Pulau Pari kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan menjelaskan bagaimana pengamatan yang seharusnya dilakukan di lapangan seperti itu dengan mempertimbangkan kita sekarang di masa pandemi COVID, jadi kita membuat video secara online dan dengan alat peraga seadanya yang ada di sekitar kita. Oke, penasaran bagaimana dan apa saja alat yang dibutuhkan untuk kegiatan pengamatan lamun? Oke, teman-teman, kita akan menuju ke alat bahan yang digunakan saat pengamatan lamun di lapangan. Oke, untuk alat-alat bahan teman-teman, dipastikan ini ada di sekitar teman-teman nih. Coba nanti teman-teman bisa nyari dan juga kita sama-sama saling belajar bagaimana cara pengamatan lamun dan apa saja bahan dan alat yang kita butuhkan. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih alat bahannya sama dengan saat kita pengamatan mangrove kayak gitu. Oke, untuk alat-alat yang perlu disiapkan yaitu yang pertama alat untuk underwaternya. Jadi kalau lamun kan berada di perairan dangkal, ada di bawah ibaratnya gitu, ada di bawah air, jadi kita memerlukan masker. Oke, kita memerlukan masker untuk lebih memperjelas mengenai lamunnya kayak gitu. Selanjutnya kita membutuhkan sepatu di sini alat di lapangan kita menggunakan coral boots untuk menghindari mungkin adanya serangan dari binatang-binatang yang ada di perairan ataupun untuk menghindari karang juga teman-teman. Siapa tahu nanti di daerah lamun tersebut ada karang atau ada bulu babi, jadi kita lebih safety seperti itu. Nah, jangan lupa siapkan juga plot di sini nanti untuk plot dan juga nanti untuk mengetahui persentase tutupan lamunnya teman-teman. Nah, setelah itu kita membutuhkan alat-alat untuk mencatat hasil nanti. Pertama ada clipboard. Oke, selanjutnya ada kertas, misalnya menggunakan kertas habak yang digunakan untuk kertas underwater, jadi nanti kalau terkena air tidak masalah itu datanya tidak hilang. Nah, selanjutnya ada pena untuk menulis. Selanjutnya kita juga membutuhkan meteran teman-teman. Meteran buat apa sih? Membuat transek garis. Jadi nanti kita membuat transek garis yang bertujuan untuk mengukur seberapa panjang kita mengambil data untuk pengamatan ini. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk GPS. Penting banget di GPS teman-teman untuk mengukur titik koordinat kita nanti saat pengamatan. Kita membutuhkan kamera underwater, tentukan kamera untuk nanti ya dokumentasi lamun kan ada di bawah air, jadi kita membutuhkan kamera untuk dapat mempermudah kita dalam mengetahui ini jenis lamun apa gitu, atau data yang dapat menambah dalam pemenuhan laporan nanti ataupun penelitian teman-teman nantinya ya. Jadi kita membutuhkan data-data untuk kualitas airnya. Nah, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan termometer untuk mengukur suhu air dan juga udara gitu. Selanjutnya kita membutuhkan pH meter untuk mengetahui pH-nya. Kita membutuhkan refraktometer untuk mengetahui tingkat salinitas perairannya. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk alat dan bahan. Oh iya teman-teman, kita membutuhkan botol untuk sampel air. Oke, kita membutuhkan botol sampel air, jadi nanti kita mengambil sampel air untuk nantinya diuji kualitas airnya. Oke teman-teman, kita selanjutnya mari sama-sama kita menuju ke proses pengamatan lamun. Oke.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan lamun kayak gitu. Nah di sini sudah saya siapkan transek garisnya menggunakan roll meter dan juga untuk plotnya. Nah untuk pemasangan dari transek garis ini merupakan garis ini kita umpamakan garis pantai. Jadi ini transeknya menuju ke arah laut. Oke, sepanjang 20 meter. Nah untuk pemasangan transek garis ini dilakukan di 3 kali pengambilan. Jadi ada 1, 2, 3 ada berada di samping kanan atau kirinya. Jarak antar transek garis itu 10 meter. Nah ini merupakan plot yang saya gunakan. Ini berukuran 50 cm x 50 cm. Jadi nanti untuk pengamatan lamunnya. Oke, sebelum ke situ kita wajib untuk menentukan dulu daerah pengamatan kita merupakan di daerah mana kayak gitu. Dan juga kita bisa untuk nantinya mengambil data lamun. Pastikan juga di sana ada lamunnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai nggak ada lamunnya, nanti kita ukur untuk persentase tutupan lamunnya. Nah selanjutnya juga kita ukur untuk titik koordinatnya menggunakan GPS nantinya untuk menambah validitas data kita mengambil data di daerah mana. Oke teman-teman, untuk menghitung persentase tutupan lamun kita menggunakan plot yang nantinya diberikan semacam garis-garis di tengahnya untuk mempermudah berapa persen untuk persentasenya. Tiap kotaknya ini merupakan 25% dan itu apabila dijumlah total nantinya ada di 100%. Seperti itu. Nah, pengamatan lamun dilakukan tiap 5 meter. Jadi dari 0, 5, 10, 15 dan 20 kayak gitu. Nanti kita ukur untuk persentase tutupan lamunnya. Nah, nanti setelah kita ukur untuk lamunnya, apa saja sih yang diukur dalam lamun ini? Yang pertama ada jumlah tegakannya. Jangan lupa diukur dalam satu plot itu ada berapa tegakan. Habis itu ada jenis lamunnya apa gitu, dan juga nanti substratnya apa kayak gitu teman-teman. Nah jangan lupa saat berada di lapangan untuk juga mengukur suhunya, suhu air dan juga suhu udara menggunakan termometer. Jadi nanti agar kita mengetahui kualitas air, suhu dan juga suhu air dan juga udaranya itu berapa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengambil sampel air. Kita mengambil sampel air untuk nantinya diuji salinitasnya dan juga untuk diuji pH-nya. Gitu. Nah, jangan lupa teman-teman saat kita melakukan pengamatan selalu lakukan dokumentasi. Jadi, jangan lupa buat dokumentasi untuk menambah data juga nantinya dan juga untuk melihat di lapangan nantinya bagaimana jenis-jenis lamunnya itu apa. Jadi nanti bisa dibantu juga dengan kamera underwater ini gitu. Teman-teman, untuk pengukuran atau pengamatan lamun mungkin cukup untuk sampai sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan memiliki manfaat dan juga kita dapat belajar bersama bagaimana cara pengamatan lamun. Nah, untuk selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan data-datanya yang dicatat dalam kertas tadi, teman-teman jangan lupa untuk mengolah datanya melalui Microsoft Excel gitu. Nanti untuk mengetahui frekuensi, untuk mengetahui densitas, untuk mengetahui dominansi gitu. Nantinya di situ untuk penunjang hasil teman-teman nantinya bagaimana hubungan antara persentase tutupan lamun dan juga nantinya dengan kualitas airnya. Bagaimana nantinya outputnya, yaitu kita mengetahui bagaimana kondisi yang cocok untuk tumbuhnya lamun dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tumbuhan lamun ini untuk hidup kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman untuk pengamatan lamun yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya dan mohon maaf teman-teman apabila ada kata yang salah, ada perbuatan yang salah. Di sini saya sama-sama belajar. Apabila ada koreksi mungkin bisa cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, Sadu Kurniawan, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng nantinya untuk mengetahui apa saja video-video yang baru nih teman-teman yang akan saya upload. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan bahasan yaitu ikan karang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam manfaat. Oke, salam lestari. Itu teman-teman. Oke, terima kasih.